meninggal. Gara-gara kecelakaan. Innalillahi. Itu nggak lama dan jadi yang GBK itu project terakhir gue sama adek gue. Gimana ya pas udah 10.000 followers gue sebenarnya masih tetap rada kecewa nih. Gavin Arifin, bener namanya Gavin? Bener. Sebenarnya Gavin sih. Oh Gavin, Gavin Arifin. Yoi. Oke. Tapi panggilnya Gavin. Oke, ini guys kenalin dulu yang belum kenal sama Gavin. Gavin ini adalah salah satu konten kreator ya dari kampus visual yang ngebahas tentang fotografi di TikTok sama di Instagram. Dua berdua tuh, YouTube berdua. Tadi sih pengen YouTube, cuman aduh, tar dulu deh. Oh gitu. Sekarang jawabnya lagi ngalir guys ya. Oke, gue mau langsung aja Pin. Gimana caranya lu? Klien aman? Nangis pak. Sama guys ya, sama freelance ya. Asli nangis. Waktu pandemi kemarin gimana? Nangis ya? Nangis banget gue. Itu bener-bener gak ada job, makan mie tiap hari gue. Sama guys. Oke. Parah. Nah, ya udah pasti lah ya, karena gue pribadi juga dapat klien ya mau pending. Kalaupun mau dilanjutin juga talentnya nggak pernah ketemu kan, parah-parahnya banget waktu tahun 2021 ya. Iya 21 tuh parah-parahnya tuh. Udah nggak ada. Nah, terus ketika klien lagi sepi, Pin, apa yang lo lakuin, Pin? Lo ngapain saat itu? Apakah lo tetap berjuang nyari klien atau ngapain? Kalau misalnya berjuang sih jelas ya. Gue pasti ya kemarin-kemarin gue masih berjuang gitu buat nyari klien, tapi emang kayaknya nggak bisa deh. Sekalinya bisa pun itu kayak ini sih. Sekalinya bisa pun pasti nanti kalau jadi pun antara diundur yang kayak tadi lu bilang atau dinego biasanya. Negonya parah lagi ya. Parah. Ya, lo ngerasain juga lah pasti lah. Ya gak sih? Gue baru nikah Pak. Baru nikah. Bulan ketiga istri hamil. Di negonya parah banget. Terus gue mikir gue lahiran di mana gitu. Itu tuh. Untung gue belum guys. Gak jadi lebih tepatnya. Fun fact nih, Gavin tuh lagi konsul sama gue ceritanya gitu kan. Seserahan beli apa aja gitu. Ternyata ya udahlah ya Vin. Oke. Lanjut Vin. Nah, terus gimana gitu? Nah terus kan gue ada sepi job nih. Gue bingung dong mau ngapain kan di rumah gitu. Paling cuman kayak hunting atau main ke rumah teman. Cuman gue lihat-lihat kok nggak produktif ya gitu, nggak menghasilkan. Akhirnya gue sempet coba lihat-lihat nih apa yang bisa masuk nih sama bidang gue. Karena gue foto sama video kan, apa ya gitu. Kayaknya konten kreator bisa nih gitu. Gue ngelihat kelasnya Bang Ogut kan. Nah terus udah akhirnya gue coba join. Pas gue jalanin itu lumayan cepet tuh naiknya. Ternyata sebenarnya gampang ya memulainya itu, cuman emang niatnya rada susah tuh pas untuk konsistennya. Konsistennya itu yang susah gitu. Cuman pas gue pikir-pikir lagi, daripada gue nggak ada job, mendingan gue ya udahlah gitu melakukan sesuatu yang mungkin kedepannya bisa jadi nabung lah, intinya kayak nabung ya. Zaman lu mulai bikin konten langsung bikin konten video kah, atau dulu zamannya bukan video? Enggak, dulu masih karosel. Iya kan, slide gitu. Berteman sama Canva lah kita. Sama Syamas ya, dokter Canva. Ya soalnya juga gimana ya kan, kita kan biasanya kan orang-orang yang di belakang kamera ya. Sekali di depan kamera tuh pasti canggung banget gak sih? Sama gua tuh 2021 pun gagal langsung masuk kamera, langsung bikin video kayak gini guys, udah kayak ditodong pistol anjir. Asli. Kayak lu kayak mau ngomong ya lu gitu gak sih? Sama namanya freelance kan di belakang kamera gitu, tiba-tiba depan kamera tuh udah kayak ditodong pistol gitu kan. Bener-bener kagok banget tuh. Cuman makin kesini kan, kalau dulu kan masih karosel ya, jadi muka kita nggak terlalu banyak kan. Cuman ya pelan-pelan belajar juga lah pakai. Gue modalnya awalnya tuh meskipun gue ada kamera, gue ngonten pakai HP guys awalnya. Nah jadi pakai HP, coba mulai lancar. Soalnya kalau misalnya lihat HP tuh gue nggak tahu kenapa lebih pede daripada lihat ke kamera. Lebih santai. Karena feelnya lebih santai kan. Kalau kamera tuh kayak, udah setting gitu. Kita kan ngerti, maksudnya tahu tata kamera gitu, settingnya gitu udah ribet. Terus tiba-tiba ngomong, aduh kemana yang ngomong, keringetan, ruangan AC keringetan, baju basah gitu kan. Dusun. Oke Pin. Nah terus lu tuh mulai itu waktu itu di TikTok lo apa di Instagram dulu? Gue awal mulai di Instagram. Oh di Instagram. Karena emang ikut Bang Ogut dulu waktu itu ya? Iya karena kan lihatnya Bang Ogut. Cuman Bang Ogut juga ngasih saran kan, nih disuruh milih nih antara Instagram pribadi atau buat baru. Cuman kayak Instagram pribadi gue terlalu banyak kayak saudara gitu-gitu. Gue takut malah konten gue malah jadi mengganggu. Akhirnya gue bikin baru. Oh bikin akun baru tuh. Berarti kampus visual sekarang udah berapa followersnya? 48.400 alhamdulillah. 48.800. Ya. Mulai dari nol? Mulai dari nol. Gokil. Nah oke. Harusnya dengan bertambahnya followers, klien lumayan dong. Gila. Dan itu juga berasa ke impactnya ke pekerjaan gue. Jadi gimana ya, karena kita punya personal branding, jadi klien juga kayak lebih trust. Wah nih gue difotoin sama dia nih gitu. Malah mau difotoin karena ada itunya. Iya. Lebih ke arah situ. Malah sekarang jadi kayak banyak yang cuman
ya udah deh mas, gue mau foto sama lu nih, tapi cuman kayak foto buat LinkedIn gitu-gitu doang gitu. Tapi ntar sampai di sana ya cuman story, dia storyin, di fotoin gitu. nama ini. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi sampai job-job yang sebenarnya nggak harus sama fotografer profesional pun mereka manggil gitu. Jadi kebalik ya. Kalau dulu tuh kita dapat klien kayak artis gitu, kita yang storyin kan. Nah, gue dapat project nih sama ini. Gratis deh. Iya, nggak apa-apa. Bener, portofolio bagus ya. Iya. Tapi sekarang udah kebalik guys. Iya. Alhamdulillah sih itu. Impact dari bikin konten di sosmed gitu. Iya, nah, oke, mungkin bisa ceritain Pin. Lu tuh bikin konten tuh tiap hari. Ini kan lu post tiap hari pasti kan di TikTok, di IG gitu sekarang ya. Lu bikin konten tentang apa sih sebetulnya? Yang jadi detail ya. Kalau misalnya gue bikin kontennya sih untuk, kan gue upload setiap hari, itu pasti gue beda-bedain tuh. Jadi gue ada yang edukasi, itu jelas nomor satunya edukasi. Terus yang keduanya ini juga ada kayak hiburan, entertainmentnya juga lah gitu. Terus sama motivasi juga ada. Jadi gue emang sengaja diselang-selingin gitu biar audiensnya nggak bosen. Gitu. Karena kalau edukasi mulu orang bosen. Betul. Kalau gue mau nanya, edukasi yang lu kasih itu apa Vin? Seputar fotografi itu apakah editingnya atau mungkin memang fotografi tentang kamera dan lain-lain? Kalau misalnya soal fotografinya, gue itu ngambil ke semuanya sih. Jadi dari kayak rekomendasi kamera, terus teknik-teknik foto, teknik-teknik kamera, terus juga editing juga semuanya sih, pokoknya semua hal tentang fotografi gitu. Dan kebetulan juga kan dulu gue sempat les di sekolah di Darwis Triadi gitu. Darwis guys, bapak fotografer Indonesia. Oke. Nah, tadi udah ngomongin mulus-mulusnya gitu kan, klien udah nambah. Tapi ketika lu mulai bikin konten Pin, ada hal-hal kendala-kendala gak sih? Kalau udah malas udah pasti ya. Pasti ada kayak malas. Awal-awal tuh paling berat gak sih? Paling berat banget. Lu apalagi selain hal-hal kayak males, akhirnya nggak konsisten. Lu pernah nggak konsisten nggak sih posting bolong gitu? Oh, kalau misalnya posting bolong sampai sekarang pun gue masih rada bolong ya. Soalnya kan ya kalau misalnya lagi ada project gitu, gue nggak mungkin bisa bikin konten gitu. Cuman kalau misalnya yang lain-lainnya sih, kalau malas udah pasti. Cuman gimana ya? Kalau misalnya lagi pengen aja gitu keluar, lagi pengen healing, ayo udah ya. healing hilang. healing udah ya bikin konten. Cuman ya gue ngikutin saran dari lu sama Bang Ogut juga kan, kalau misalnya mau bikin konten biar konsisten, langsung aja hajar banyak gitu. Bener guys, triknya nyetok. At least seminggu lah ya. Tulis dulu, bikin story. Kalau emang masih perlu skrip, bikin skripnya dulu 7 biji sekaligus nih. Gini kan kamera dulu ya, langsung syuting tuh ya, syuting ya, terus nanti tinggal edit kan, tinggal post tiap hari kayak gitu ya. Oke Pin, nah berarti kan tadi udah ngomongin tentang klien lo impactnya bertambah, otomatis ya ini mau agak ke penghasilan nih. Ketika lo punya akun yang udah ada followersnya, apakah duit lo atau income lo cuman dari si klien aja? Jadi klien meningkat dapat duit dari klien aja, atau ada income lain yang datang setelah lu punya personal branding? Oh jauh lah, banyak. Karena endorse jelas. Diundang ke penjara udah? Apa? Diundang jadi pembicara? Pembicara udah. Apalagi Pak? Terus gue juga punya produk digital kan, preset. Iya. Produk digital juga. Dan sekarang lagi mau on the way online course. Waduh. Gue tunggu sih. Gue juga pengen belajar foto sih sebenarnya. Jadi kalau lebaran motoin orang bagus gitu. Jangan dong. Ntar lu dipanggil suruh motoin gratis doang. Iya sih, bahaya ya. Mending diem aja. Diem aja. Kayak gue kemarin kumpul keluarga, gue gak mau bawa kamera. Iya. Oh ketinggalan gitu ya. Ketinggalan. Masa gue kerja juga. Itu relate sih. Masa semua orang tuh kayak yang udah ketahuan di keluarga bisa video, bisa foto, pasti oh ini nih si Yuda nih, itu di kamera dong, fotonya bagus ke kamera ya. Udah lah, foto keluarga pakai HP aja, kenapa sih? Gue bilang heran deh keluarga gue gitu kan, pasti kayak gitu ya. Oke. Berarti endorse, diundang pembicara, terus jualan preset juga. Nah Pin, dari yang sebelumnya Pin, sebelum punya konten, penghasilan tuh range lu berapa sih Pin dari jasa? Oh kalau misalnya range sih ini ya per bulan ya, tentatif. Freelance pasti tentatif, mungkin rata-ratanya ya sebulan dapat segini lah gitu. Dari sebulan itu mungkin sesepi-sepinya bisa mungkin dari angka 5 juta sampai 30 lah ya. 30 itu kalau lagi rame. Kalau lagi rame mungkin bisa lebih, cuman ya gue ambil pukul rata tengahnya aja 5 sampai 30 aja. 5 sampai 30 ya. Emang kalau project kan emang nggak pasti guys ya. Iya nggak pasti. Nah, oke Pin, tadi udah ngomongin yang enak-enaknya aja nih. Oke. Apakah perjalanan lu ketika lu mulai dari konten itu mulus-mulus aja, atau emang ada titik balik, mungkin ada tengah-tengah lu mau nyerah? Biasanya bahkan gue pribadi ngerjain sesuatu ya, entah mulai sesuatu, entah bisnis, entah apapun, ketika kita lagi effort di awal dan belum ada hasilnya, itu banyak orang nyerah. Ya. Gue berkali-kali lo nyerah bisnis ini itu sampai akhirnya yang sekarang ini terakhir gue
nggak menghasilkan pun gue tetap fight dulu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa menghasilkan. Nah, lu gimana perjalanan lu? Kalau bilang mulus sih jelas nggak mulus ya. Gak mungkin ya. Gak mungkin mulus. Yang semulus itu ya. Hanya pantat bayi yang mulus kan. Jadi awalnya juga sama. Gue pernah pengen nyerah itu di followers ke 2000 lah. Itu udah sekitar 2-3 bulan kok akun gue gak kembang-kembang. Ditambah freelance gue juga, job gue juga gak ada gitu kan. Gue jadi kayak aduh gue harus ngapain lagi nih gitu kan. Job gak ada, terus gue fight di sini tapi kok nggak ada juga gitu. Gue sempat udah pengen deaktif. Gue sempat ngomong juga ke teman-teman gue gitu kayak gue deaktif aja deh gitu. Cuman teman-teman bilang kayak jangan gitu, sayang gitu. Cobain aja terus, lanjutin terus. Oh ya udah. Nah cuman di situ ada momentum Yud. Jadi gue sempet nih temenin vaksin teman gue gitu di GBK. Nah terus di situ gue ngajak adek gue buat temenin gue hunting di sana karena kan nih teman gue vaksin nih, otomatis kan gabut ya kan? dong. Iya. Nungguin lama gitu di mobil ngapain gitu. Gue mikir gue bawa kamera deh gitu buat foto sama adek gue video. Jadi kita hunting di sana. Ya udah gitu gue pakai GoPro juga di sini buat nge-record semuanya gitu aktivitasnya. Ya, gitu. Oke, gue kesana. Nah lu bener aja tuh lama tuh si teman gue ini kita hunting, tiba-tiba disamperin satpam ceritanya. Oh ini yang rame di TikTok itu kan? Ini orangnya guys. Digrebek guys. Digrebek di BBK ya. Digrebek di BBK gitu, disamperin. Nah terus itu ditegur sebenarnya bukannya melarang untuk foto atau video ya, cuman harus ada izin katanya. Karena emang di situ kebetulan peralatan gue lumayan gue pakai kameranya yang lengkap lah gitu. Ditambah gue pakai GoPro juga kan. Nah terus ada izin yang harus inilah gue urus dulu gitu. Akhirnya diarahin lah ke satu tempat. Nah oke, gue ikutin dong. Gue ke arah ke satu tempat itu, GoPro masih stay, masih nyala. Pas gue ke situ, gue dilempar lagi ke tempat lain lagi. Dari sini lempar ke sini, ke sini. Jauh loh jalannya, GBK kan luas ya. Iya tahu gue tahu. Jauh tuh. Nah terus pas di tengah-tengah perjalanan ke tempat yang kedua, gue tanya dulu nih, Mas tempat humasnya di mana ya? Oh humasnya libur. Udah kesana kesini libur. Iya, ujungnya libur. Jadi ujungnya nggak bisa. Iya, gue bilang ke satpam, terus saya nggak bisa bikin ini dong, hunting foto dong. Oh nggak bisa mas. Aduh, dalam hati gue kenapa nggak bilang dari awal sekalian aja nggak gitu bisa lagi libur selesai gitu ya. Oke. Nah terus udah tuh akhirnya, nah di situ gue sempet ragu juga tuh mau gue upload apa enggak nih kontennya nih, karena udah kerekam semua sama GoPro. Cuman kayaknya feeling gue kayak nih kayaknya momentum deh. Gitu. Iya, upload aja. Gue upload deh gitu di TikTok waktu itu di awal kan. Ternyata itu sampai nggak terlalu banyak sih sebenarnya 800.000 orang yang nonton. Itu bukan nggak terlalu banyak, itu banyak pak. Yes, lumayan lah ya. Itu tapi nggak sampai 1 M. Tapi di situ komennya itu sih yang gimana ya? Yang banyak gitu. Ada 100 atau sampai ribuan gitu. Dan itu isinya nge-tag GBK semua gitu. Jadi mungkin GBK-nya langsung notice gitu kali ya. Langsung kayak oh ini siapa nih gitu. Nah, terus tiba-tiba pas kapan ya, berapa minggu ya, 2 minggu apa setelah itu tiba-tiba pas gue lagi buka Instagram kok GBK follow gue gitu. Terus tiba-tiba di ini juga di DM sama GBK-nya gitu, halo nih Mas Gavin ya yang kemarin konten di GBK kayak gitu itulah. Terus gue bilang aduh dikeramasin nih gue nih. Takutnya mau ditegur, dituntut gitu kan. Kayak tempat ya itu kan salah satu ikon Jakarta lah ya GBK gitu kan. Terus udah coba gue balesin baik-baik gitu kan, gue omongin, tiba-tiba ternyata malah direktur utama GBK itu mau ngajakin gue konten bareng, jadi gue diundang ke GBK gitu. Keren banget guys. Iya, hoki banget guys di follow GBK. Jadi kalau lihat akun Instagram gue tuh masih di follow tuh. Anjir, keren banget. Oke. Terus tiba-tiba Pak Rahmadi tuh langsung undang gitu kan ke sana. Ya udah gue datang, akhirnya sempat konten bareng di situ. Gitu. Lu bikin konten juga buat itu ya kurang lebih kayak klarifikasinya dari klarifikasi dari pihak GBK gitu. Dan gue juga tanya sebenarnya gimana sih gitu ketentuannya gitu. Oke, kalau sebenarnya tuh jadi GBK itu tuh nggak ada larangan untuk foto atau video hunting ya. Aman gitu. Sebenarnya. Aman. Jadi nggak perlu izin sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk komersil itu tetap harus izin. Oh iyalah harus lah, namanya komersil kan. Ya, cuman nah terus gue tanya lagi ini ada apa aja sih yang maksudnya dikategorikan misalnya kalau bawa peralatan ini harus izin nih gitu. Ternyata kayak misalnya gimbal, terus lu bawa tripod itu udah lu harus izin gitu karena udah kayak ke arah-arah mau ke komersil gitu kan. Mau ke arah profesional. Iya, kalau hunting kan kita cuma bawa kamera aja udah selesai gitu. Jadi di situ, nah pas di situ itu akun gue langsung pertama TikTok itu langsung
ada sekitar 15 sampai 20 ribu followers naik. Langsung naik ya? Dari situ. Waduh, segernya bos ya. Terus kan TikTok kan juga nyambung ke Instagram ya. Jadi akun Instagram juga gue taruh di TikTok gitu. Jadi lumayan kena impact lah naiknya. Kena impact. Nah di situ udah mulai naik. Dari berapa ke berapa tuh Pin? Di Instagram? Kalau di Instagram nggak terlalu banyak, dari 2.000 kan followers gue itu sampai ke arah 5.000, 3.000-an followers, lumayan lah gitu kan. Nah di situ gue udah mulai semangat lagi nih. Gitu. Akhirnya konten lagi tuh rajin. Konten lagi, rajin lagi setiap hari lagi tuh. Nah terus udah, nah gue biasanya kan kalau misalnya bikin konten kan selalu konsul sama adek gue segala macam gitu kan ya. Terus ya, adek gue juga bantuin buat bikin kontennya. Nah gue sempet down lagi buat. Kenapa tuh? Adek gue pass away. Meninggal. Gara-gara? Kecelakaan. Innalillahi. Itu nggak lama, dan jadi yang GBK itu project terakhir gue sama adek gue. Jadi sebetulnya lu tuh konten juga semangat karena dari adek lu ya. Emang bikin semangat sih kalau udah partneran gitu ya, enak banget ya. Apalagi kan dia kan emang expertnya di video kan. Sedangkan kita juga konten sampai sekarang kan bikinnya video. Berarti selama ini lu dibantuin sama adek lu ya? Selama ini dibantuin sama adek gue. Gitu. Nah di situ gue sempet down, gue langsung nggak ngonten sekitar 2 mingguan. Terus gue mikir kayak, ini udah nggak bisa jalan nih kayaknya nih. Akun gue udahlah 5.000 aja gitu. Nggak bakal gue hapus, gue diemin aja gitu. Lu mau fokus jadi freelance aja gitu ya? Mau fokus ke freelance aja. Nah tapi pas di situ pun freelance masih belum dapat juga. Iya sih, masih sepi juga. Kan masih gitu. Era pandemi sih. Iya, terus akhirnya gue lama-lama gabut juga kan. Terus gue mikir kayak, wah kalau misalnya gue kayak gini terus adik gue ngeliat juga pasti gue diomelin. Karena yang biasanya ngingetin gue konten tuh dia. Iya, aduh gitu. Itu sih. Aduh, kayak bang konten lu gitu. Sekarang nggak ada gitu kan. Cuman kayaknya nih, apalagi sekarang kalau lu lihat itu studio yang gue set up sekarang buat konten gue, itu bekas kamar adik gue gitu. Jadi sekarang gue jadi kayak, kalau misalnya mau bikin konten tuh jadi semangat gitu. Jadi inget adik lu. Jadi inget adik gue terus, jadi kayak tetap ada yang ingetin lah gitu. Nah mulai dari situ tuh gue udah langsung dalam waktu berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan setelah itu gue nyentuh di angka 10.000. Itu lu lagi akhirnya gue sempat lihat tuh kan, gue suka ngajar di GEC juga. Si Gavin udah mulai rajin tuh kok. Nih si Gavin rajin lagi nih ikut live. Iya, ikut live. Iya. Gue berutang budi sih sama Om Hendro sama Yuda, gila. Gue kaget loh. Cuman ganti bio doang langsung. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di kelas Instagram Hack itu kita sering ada live, namanya live mingguan ya Pin ya. Live mingguan. Setiap hari Jumat malam, dan setiap tanggal 10 sama 20. Jadi kita tuh buat tanya jawab tentang konten dan lain sama mentor-mentor yang lainnya, nggak cuma ada gua. Nah disitulah waktu itu Hendro nyaranin ganti bio kalau nggak salah ya. Iya, ganti bio. Lu ganti ini Pin gitu kan. Tiba-tiba 10.000. Iya, langsung 10.000. Terus masalahnya gini Pin, konten lu bagus-bagus, viral, naik gitu kan. Cuman kok orang untuk nge-follow lu tuh ragu gitu loh. Jadi mungkin bingung sama bionya. Pas bio diganti kan, udah jelas nih Gavin bahas ini gitu. Jadi ternyata bio tuh juga se-impactful itu. Jadi konten itu tuh bukan cuma lu sekedar bikin konten aja gitu. Lu harus tahu juga storytelling, bio, pembahasan topik ya kan, emang dalam sih maksudnya. Dan itu yang kasarnya gue pelajarin di Instagram kayak itu the best sih gitu. Nah terus gimana ya, pas udah 10.000 followers gue sebenarnya masih tetap rada kecewa nih. Gue waktu itu 10.000 followers itu di bulan September atau Oktober gitu. Udah 10.000 followers, wah seneng dong gitu kan, bisa swipe up nih. Iya gak sih? Ini lucu kan? Swipe up cuy, gue udah seneng banget tuh. Pas gue lagi di mobil tuh bisa swipe up nih, wah swipe up set. Pas gue cari-cari kok gak ada ya. Ganti tapling sekarang. Gue nungguin 1 hari kok masih kayak gini aja, masih nggak ada juga swipe up gue. Gue sampai nyari-nyari gitu. Takutnya akun lu rusak. Apa gimana kan? Ternyata pas gue lihat, pas gue baca artikel gitu, per Agustus swipe up dihapus. Jadi diganti tapling. Iya, jadi gini guys, buat teman-teman konten kreator, mereka tuh punya julukan ya. Weh, udah bisa swipe up nih gitu kan. Lu kan bikin story kayak mau produknya atau mau ininya swipe up ya gitu. Sekarang udah nggak bisa lu. Udah lewat. Iya, Kevin nggak ngerasain. Gue sedih di situ, sumpah. Itu masa cuma beda berapa bulan gitu ya setelah gue bisa 10.000 gitu loh. Jadi tapling, dan masalah tapling ini 1.000 followers pun atau 1 followers pun udah bisa. Jadi kayak gak ada spesialnya. Jadi 10.000 tuh gak ada spesialnya guys. Nah gue di situ patah semangat lagi tuh, kayak aduh anjir, kayak gak ada bedanya gitu kan 10.000. Biasa aja gitu ya. Iya, nah cuman gimana ya, karena kan kita di sini juga kan IG Hack bukannya cuman kasih ilmunya aja, tapi kita juga ngebangun komunitas kan. Nah di situ yang gue kaget lagi itu teman-teman IG Hack nih, misalnya kayak Yuda, terus kayak ada Adit juga, itu kayak ngasih selamat gitu loh, kayak selamat ya udah 10.000 followers gitu di story gitu kan. Pindah ke klub ceban. Pindah ke klub ceban. Terus nah dari situ itu gue nyentuh ke 20.000 cuma 3 hari. Itu gila sih.
Gue inget kontennya juga naik. Abis itu mungkin dari story gitu. Terus yang kedua gue tuh ketemu Gavin. Kita mau ketemu Bang Ogut ya di Tangerang. Woi 20.000 nih woi. Iya. Pulang lah gue. Masa sampai rumah 22.000. Aneh kan gitu. Gila sih. Itu dari 10.000 ke 20.000 3 hari gitu. Dan itu satu hari naiknya 2.000. Gue kaget nih kenapa sih gitu. Alhamdulillah ya. Nah cuman di situ tuh gue udah mulai makin semangat. Karena pas di 20.000 tuh gue dapet endorse pertama gue. Bede. Gitu. Apa tuh Pin? Itu aplikasi editing foto. Oh iya gue lihat. Sekarang kalau sekarang malah rata-rata nih endorse mulu nih bocah bikin konten apaan sih gitu. Jadi banyak gitu. Tapi dibikin halus lah, soft selling. Iya, gak ketahuan tapi masih diikutin. Endorse. Oke Pin, terakhir nih Pin, pesan mungkin buat teman-teman di sana yang punya hobi sama kayak lu Pin. Kita mungkin kalau kita udah beda lah mikirnya, kita bisa saranin orang mungkin ya kita nggak usah takut sama saingan nggak sih Pin? Iya. Namanya rezeki udah ada yang ngatur. Benar. Makanya kita tuh selalu kayak gue ada yang sehobi gitu guys. Kalau bisa collabin, kenapa harus jadi saingan gitu? Bikin konten yang sama gak ada masalah. Kayak gue sama Adan sama gitu. Karena pesan deh Pin buat teman-teman mungkin fotografer di luar sana ataupun juga yang mau mulai bikin konten, apa pesan-pesan dulu buat teman-teman? Gini sih sebenarnya gue selalu percaya yang namanya di balik kerja keras itu pasti ada hasil gitu. Jadi kalau misalnya lu kerjanya 100% ya pasti hasil lu bakal 100% juga. Setuju gitu. Gue. Jadi kalau misalnya lu baru hobi-hobi nggak apa-apa jalanin aja dulu gitu. Terus mungkin ya misalnya kayak kita udah suka tapi masih belum ada hasil ya lanjutin aja dulu gitu. Nah terus ya kayak misalnya lu fotografer lu mau jadi content creator sebenarnya segampang lu bikin kayak behind the scene pas lu lagi hunting kayak gitu kan jadi konten juga gitu. Teman gue ada namanya Bro Fauzi itu dia cuman foto-foto gitu pakai GoPro di sini atau pakai HP di sini terus dia foto-foto gitu. Ya itu BTS rame banget loh gitu. Rame banget. Karena orang nungguin end result. Iya. Nah, proses tiba-tiba end resultnya gimana Bang? Part 2 lanjut gitu. Biasanya kayak gitu tuh nyebelin gitu. Tapi rame banget gitu. Jadi jangan cuma sekedar jalanin aja karena kalau misalnya lu fokusin satu hal, gue jamin pasti lu akan sukses gitu. Misalnya lu jangan kayak misalnya gue sekarang suka di foto nih gitu kan, terus kayaknya gue di foto nggak berkembang nih, baru jalanin berapa bulan gitu. Terus lu pindah ke niche lain misalnya, kayaknya gue mau ke olahraga aja deh, gue mau rutin futsal gitu. Terus baru 3 bulan kok gue nggak ikut turnamen ya. Jadi kayak gitu maksudnya daripada lu jadi kutu loncat, mendingan lu fokusin aja. Fokus satu aja gitu. Lu video, foto. Nah, ini pesan dari Bang Ogut juga guys. Yang bakal sukses nantinya kata Bang Ogut adalah orang yang tetap bisa jalan walaupun berdarah. Emang perjalanan tuh pasti kayak wah naik dulu nih ya kan, hype lu ngerasain kan? Iya. Habis itu ada downnya. Parah. Nah orang tuh rata-rata pas ketika downnya gitu, itu banyak yang nggak survive. Nah dan ketika lu bisa survive itu, udah nggak ada jalan lain. Kalau udah di bawah lu nggak ada jalan lain selain ke atas. Itu ya Pin ya. Iya benar. Iya kayak gitu. Karena daripada lu kasar pas lagi di bawah lu ganti grafik. Nah, mulai lagi dari bawah. Iya, mendingan lu mulai lagi dari bawah. Iya. Gitu. Oke, Pin, thank you banyak udah datang ke Konten Academy ini ya. So, apa teman-teman ya? Mudah-mudahan apa yang gue sharing sama Gavin di sini bermanfaat buat lu semua. So, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.